semuanya sehat selalu dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama Ibu Budi Lestari, biasa dipanggil dengan Ibu Budi. Hari ini Ibu akan membahas materi kelas 3, tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, yaitu tentang perkembangan teknologi komunikasi. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, mampu mengidentifikasi kalimat utama tiap paragraf dari suatu bacaan dengan tepat. Kedua, dapat menentukan kombinasi garis, bilangan, dan warna dari berbagai pada kartu pos. Ketiga, dapat menjelaskan pengertian keliling bangun datar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Pada subtema sebelumnya, kita telah mempelajari perkembangan teknologi produksi pangan dan perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, saat ini Ibu Budi akan mempelajari mengenai perkembangan teknologi komunikasi. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan bertanya pada kalian. Kita sebagai manusia selalu membutuhkan orang lain, iya bukan? Kita juga berhubungan dengan orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian. Kita juga tidak bisa hidup dengan keluarga atau kelompok kita saja. Nah, kita sebagai manusia yang seperti itu, kita juga disebut apa ya anak-anak? Ayo, siapa yang bisa? Ada yang tahu? Ya, kalian betul sekali. Kita disebut manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Manusia melakukan komunikasi saat bersama-sama. Saat berkomunikasi, kita dapat menyampaikan apa yang diinginkan. Saat berkomunikasi, kita dapat pula menyampaikan apa yang kita pikirkan. Dahulu, ruang komunikasi manusia sangat terbatas. Tetapi, kita sangat bersyukur sekali ya dengan perkembangan teknologi saat ini. Kita bisa berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, kemanapun dengan sangat mudah. Contohnya, ada saudara kita yang tinggal di Sumatera, di Sulawesi, bahkan di luar negeri. Kita dapat berkomunikasi dengan mereka. Nah, itu adalah contoh perkembangan teknologi komunikasi. Kita dengan mudah dapat berkomunikasi dengan mudah melalui jaringan internet. Ayo, kita baca sejarah komunikasi dari paragraf 1 sampai paragraf 4. Lalu, amati paragraf per paragraf ya. Oke, sudah ya membacanya? Pasti kamu sudah menemukan kalimat pokok tiap paragraf. Apakah kamu masih ingat tentang kalimat pokok dari setiap paragraf? Betul sekali. Kalimat utama atau ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama
gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok dan biasanya terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Itu kata kuncinya anak-anak. Biasanya terdapat di awal paragraf atau akhir paragraf. Ayo kita tuliskan kalimat utama setiap paragraf di buku tugasmu. Paragraf 1, kalimat utamanya adalah paragraf 2 adalah paragraf 3 adalah paragraf keempat adalah. Mudah sekali bukan? Nah, setelah kamu sudah menemukan kalimat utama setiap paragraf, sekarang perhatikan teks yang kalian baca tadi. Sudah? Nah, di situ ada kata-kata yang digaris bawahi. Ya bukan? Nah, kata-kata yang digaris bawahi Ibu minta kalian menulis kata-kata tadi, lalu kamu cari artinya. Bisa dicari melalui Google, kamus, tanya orang tua, atau yang lainnya. Arti dari kata-kata tersebut apa? Lalu kalian membuat kalimat dari kata yang digarisbawahi tadi. Dan kalian kerjakan di buku tugas kalian masing-masing ya. Oke? Selamat mengerjakan. Tadi kalian sudah belajar tentang sejarah komunikasi. Nah, salah satu alat komunikasi yang dipergunakan dari dahulu sampai dengan sekarang adalah kartu pos. Kartu pos ini biasanya dikenal dengan selembar kertas tebal yang berbentuk persegi panjang. Kartu pos ini bagian depannya digunakan untuk menulis nama penerima atau alamat penerimanya. Sedangkan bagian belakangnya ditulis untuk isi atau maksud atau tujuan si pengirim. Nah, itulah kartu pos. Sekarang kalian buka buku tematiknya halaman 121. Oke? Kalian perhatikan di situ. Ada sebuah contoh kartu pos yang ditujukan untuk Siti. Kartu pos itu kiriman terima kasih dari toko majalah yang pernah Siti pesan. Di bagian depannya terdapat nama Siti dan alamatnya sebagai si penerima. Lalu ada pesan singkat dari toko majalah tersebut, yaitu, "Hai Siti, terima kasih sudah berbelanja di toko kami." Kalian pasti tahu di kartu pos itu ada ciri khusus. Biasanya ada unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos. Nah, sekarang kita perhatikan kembali contoh kartu pos yang ada di kalian. Kamu bisa melihat mana yang ada unsur garis, bidang, dan warna pada kartu pos. Sudah tahu ya? Nah, sekarang kalian hias kartu pos kalian seperti yang dilakukan oleh Siti dan teman-temannya. Buat yang bagus ya. Sekarang kita lihat ya kartu pos yang kalian hias. Siapa yang bisa menghitung berapa jumlah sisi yang terdapat dalam kartu pos ini? Ayo, siapa yang bisa? Ada berapa? Mari kita hitung bersama.
2, 3, 4. Jumlah sisi yang terdapat dalam kartu pos ada 4 sisi. Jumlah panjang keempat sisinya disebut keliling persegi panjang. Ingat ya, keliling bangun datar adalah jumlah panjang sisi. Anak-anak, sekarang kalian buka buku tematik kalian halaman 124. Di situ ada berbagai bangun datar yang belum ditebalkan sisinya. Anak-anak, sekarang kalian gambar bangun datar tersebut di buku tulismu ya. Kemudian hitunglah sisi bangun datar tersebut. Mudah bukan? Anak-anak, sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa ya belajar di rumah, membantu orang tua, dan ingat protokol kesehatan dengan menjaga jarak minimal 1 meter, memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.